Halo Sobat Alitopan semuanya, pada episode kali ini kita masih tetap mengeksplorasi wilayah dari pesisir selatan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Kali ini kita akan berkunjung ke salah satu wisata pantai yang ada di Kabupaten Tulungagung lainnya, yaitu wisata Pantai Merumbun. Lokasi dari wisata Pantai Merumbun ini sebenarnya tidak jauh dari pantai-pantai yang sudah ada, yang seperti wilayah pantai Popoh, Sidem maupun wisata Pantai Coro. Jaraknya kurang lebih antara 2 hingga 2,5 km kalau kita pakai jarak diagonal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berkunjung ke wisata Pantai Merumbun untuk melihat bagaimana kondisi jalan yang ada ataupun akses jalan menuju ke wisata Pantai Merumbun. Menurut informasinya bahwa jalan menuju wisata Pantai Merumbun ini kondisinya rusak berat. Selain itu juga jalan atau akses jalan ke wisata Pantai Merumbun ini lebih cenderung ekstrim daripada wisata pantai lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung. Untuk tahu lebih jelasnya, sobat semuanya, simak terus video kami. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara klik like, share, comment, and subscribe. Halo sobat semuanya, wisata Pantai Merumbun memang tidak terlalu familiar bagi masyarakat Tulungagung. Meskipun lokasinya berdekatan dengan wisata pantai terkenal lainnya seperti wisata Pantai Popoh, Pantai Sidem, ataupun Pantai Gemah. Pantai Merumbun masuk dalam wilayah administrasi Desa Ngrejo, Kecamatan Tanggung Gunung. Lokasinya kurang lebih 2,5 km dari pertigaan jalan lintas selatan yang sudah selesai dibangun beberapa waktu yang lalu. Garis Pantai Merumbun sepanjang kurang lebih 400 meter. Dilihat dari bentangan pantainya, Pantai Merumbun merupakan sebuah teluk yang menghadap ke timur, menghadap ke Laut Selatan Jawa. Pantai Merumbun dihuni oleh kurang lebih 55 kepala keluarga. Sebagian besar dari warga yang tinggal berprofesi sebagai nelayan. Sebagian lagi bekerja sebagai petani perkebunan yang ada di sekitar pantai. Aktivitas utama nelayan selain mencari ikan juga menjadi peternak ikan karamba yang banyak menyebar di Pantai Merumbun. Banyak warga bertumbuh pada perikanan tangkap hasil laut sebagai sumber ekonomi mereka. Kunjungan wisatawan ke Pantai Merumbun tidak terlalu banyak. Pada musim liburan sekalipun, Pantai Merumbun jarang dikunjungi oleh para wisatawan. Puncak liburan seperti tahun baru 2022 atau 2023 yang lalu pun tidak terlalu banyak. Bahkan nyaris tidak ada. Hal tersebut dimungkinkan karena akses jalan wisata Pantai Merumbun yang sebagian besar rusak berat serta terase jalan yang terbilang cukup ekstrim dibanding dengan akses jalan wisata pantai yang lain yang ada di Kabupaten Tulungagung. Selain itu juga Pantai Merumbun merupakan muara dari beberapa sungai besar. Sehingga saat musim hujan seringkali air yang mengalir ke muara berwarna coklat bercampur dengan residu lumpur dari perkebunan jagung di kanan dan kiri bantaran sungai. Hal tersebut membuat air laut berwarna keruh. Warna air laut yang keruh akan mengurangi daya tarik dari wisata pantai itu sendiri.
Semuanya saya akan tunjukkan salah satu bagian dari jalan yang ekstrim, yang turunannya sangat tajam dan ini perlu waspada baik pengguna sepeda motor maupun pengguna mobil. Ini kurang lebih kemiringannya bisa lebih dari antara 30 hingga 45 derajat. Coba lihat. Nah, bisa dilihat di sini itu yang dari atas, kemudian menikung terus sampai turunan curam, dan dari bawah kalau untuk mau naik ke atas untuk mobil kendaraan roda 4 sangat disarankan memakai gigi 1. Dan perlu lagi, sekiranya kalau memang ini kondisinya sangat membahayakan, di mana saat kalau ada kendaraan roda 4 dari atas, kemudian di sini papasan dengan kendaraan roda 4 yang mau naik. Nah, ini juga perlu waspada. Jadi memang selain perlu rambu-rambu juga perlu kemahiran dari si driver sendiri. Yaitu tadi sobat semuanya, eksplorasi kita di Pantai Merumbun. Ada beberapa catatan yang mungkin bisa kita simpulkan pada eksplorasi kita kali ini. Yang pertama adalah terkait dengan permasalahan jalan, dimana kalau kita lihat tadi banyak sekali dari bagian badan jalan ini yang mengalami kerusakan. Ada banyak sekali lubang-lubang di badan jalan tersebut. Kita bisa lihat tadi ada banyak sekali material lapis permukaan yang sudah tercerai-berai ataupun bersebaran di area badan jalan maupun bahu jalan. Kemudian juga kita lihat banyak sekali kerusakan-kerusakan pada lapis pondasi pada jalan tersebut. Ini bisa dilihat dari kedalaman lubang. Kalau lubang lebih dari 3 cm itu biasanya sebuah jalan ini sudah masuk kategori kerusakan pada lapis pondasi. Kalau kita lihat tadi bahkan ada yang lebih dari 5 cm kedalaman lubang, ini bisa diindikasikan bahwa jalan yang menuju ke arah wisata Pantai Merumbun ini sudah pada tahap kerusakan lapis pondasi juga. Kemudian selain kerusakan pada lapis permukaan, lapis pondasi, ini juga bisa kita lihat tadi di video kita bahwa ada banyak sekali dari badan jalan atau bagian jalan tersebut yang mengalami deformasi atau rusak pada daya dukung tanah di bawah lapis pondasi, atau bagian tanahnya sudah mengalami lendutan yang cukup ekstrim. Kerusakan pada tanah ataupun tanah dasar ini biasanya karena penanganan jalan yang tidak dilakukan segera. Dalam arti bahwa ketika lapis permukaannya sudah tidak ada, kemudian lapis pondasinya sudah tidak ada, dan jalan tersebut tetap dipaksakan untuk melayani kendaraan, biasanya tanah dasarnya ini akan mengalami lendutan karena tergilas oleh roda ban yang ada di atasnya. Ini tentu saja akan sangat membahayakan juga bagi para pengguna jalan ataupun para wisatawan yang akan berkunjung ke wisata Pantai Merumbun. Selain itu juga kondisi jalan yang ada di wilayah Pantai Merumbun atau akses menuju pantai wisata Merumbun ini karena memang berada di perbukitan, ini yang mengakibatkan trase jalannya banyak sekali tikungan maupun turunan yang sangat tajam. Jadi kalau kita overlay atau kita gabungkan antara kerusakan jalan dengan kondisi trase jalan ataupun alinyaman jalan, ini akan sangat membahayakan. Karena apa? Yaitu tadi selain jalan tersebut tikungannya tajam, kemudian turunannya tajam, ditambah lagi dengan kerusakan yang cukup berat di jalan tersebut, ini tentu saja akan semakin
meningkatkan resiko kecelakaan para pengguna jalan. Ini tentu satu hal yang perlu kita hindari ketika kita ingin ataupun sebagai wisatawan akan berkunjung ke salah satu wisata. Ini tentu saja ada istilahnya parameter ataupun pertimbangan ketika wisatawan ingin berkunjung ke salah satu wisata, dan tentu saja mereka akan mempertimbangkan salah satunya kondisi jalan maupun kondisi dari alinyemen jalan tersebut. Kemudian dari sisi wisatanya sendiri, dari sisi pesisir pantainya sendiri, kalau kita lihat masih kurang terawat karena memang area wisata tersebut masih jadi satu atau berbaur dengan aktivitas warga yang ada di sekitar area wisata. Kita lihat banyak sekali sampah dan juga seperti kapal yang bersandar di pesisir ataupun drum-drum bekas makanan untuk karamba yang berserakan di pesisir. Ini merupakan satu catatan juga, karena kenapa? Karena wisatawan tentu saja menginginkan area wisata yang bakal ataupun yang akan dikunjunginya kondisinya bersih, kemudian nyaman, bisa untuk bersantai ataupun bisa untuk berlibur bersama keluarga. Lain dengan masyarakat lokal yang mungkin lebih menghendaki area wisata atau daerah pesisir tersebut bisa dipakai ataupun untuk keseharian sehari-hari, artinya bisa dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari. Jadi mereka mungkin warga lokal lebih mengindahkan pertimbangan sampah, jadi dia lebih prefer ke masalah mengutamakan untuk mendapatkan mata pencaharian. Jadi motif dari wisatawan maupun motif dari warga lokal ini tentu hal yang berseberangan atau yang saling bertolak belakang. Satu sisi di wisatawan menghendaki wisata yang alami, jernih ataupun minim sekali sampah, tapi di sisi lainnya warga menghendaki satu hal yang berbeda. Dari sisi jalan tentu kita berharap pada pemerintah daerah bisa mengembalikan lagi kualitas jalan dengan cara merehabilitasi, baik dengan pemeliharaan rutin maupun dengan pemeliharaan berkala pada jalan menuju akses wisata Pantai Berembun ini, dengan harapan bahwa wisatawan bisa leluasa ataupun nyaman ketika berkunjung ke wisata Pantai Berembun. Dari sisi wisatanya kita berharap ada konsep yang matang, bisa mengakomodir antara kepentingan wisatawan dan juga bisa mengakomodir kepentingan warga lokal sekitar area wisata, sehingga kepentingan ini tidak saling bertentangan dan pada akhirnya bisa ketemu ataupun bisa membuat semacam konsep yang baik untuk wisatawan bisa menikmati area wisatanya dengan baik, kemudian masyarakat juga bisa beraktivitas dengan baik. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara klik like, share, comment, and subscribe. Salam satu jalan.